Rismon Sianipar, walaupun dirinya dilaporkan tak gentar, tetap menyuarakan kebenaran bongkar dugaan ijazah palsu Jokowi untuk mencerdaskan bangsa. Sebenarnya rakyat tidak bodoh dan bukan tidak tahu, tapi penguasaan memaksa masyarakat untuk dibodohi karena masyarakat tidak bisa untuk melawan kekuasaan. Dengan cara-cara heroik seperti Rismon Sianipar ini barulah penguasa akan mendengarkan, dan itu pun kadang masih saja tetap ada sebuah kriminalisasi, intimidasi, ditakut-takuti. Tapi kita sebagai masyarakat awam sangat mengapresiasi perjuangan Dr. Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Lanjutkan perjuanganmu kawan, senantiasa jasamu akan dikenang. Tetap menyuarakan ijazah palsu ini ya, ijazah palsu dari Joko Widodo ya, ijazah palsu dari Joko Widodo. Saya minum dulu ya, haus sekali di pagi-pagi ini ya. Mantap. Oke pemirsa ya, Joe Michael Horas bagi Baginda suhu. Loh, janganlah Baginda, biasa aja Pak. Manusia biasa kita ini, cuma kalau semua manusia biasa bersatu jadi kuat ya kan. Oke, judul kita pada pagi hari ini, Jokowi dan pendukungnya alergi kata palsu. Ya, kalau asli nggak bakal mereka alergi ya, sampai melapor-laporkan itu ya, pakai pengacara, pakai ini ya, pakai itu, semua serba duit. Atau ya, kalau nggak duit ya mungkin tawaran komisaris mungkin ya, karena banyak sekali ya yang katanya alumni yang mengaku satu angkatan Joko Widodo itu jadi dirjen, jadi komisaris dan lain-lain. Ya mungkin mereka akan berharap juga yang sama dari Joko Widodo ya, yang anti alergi kata palsu, seolah-olah kata palsu itu menimbulkan kegaduhan karena menghasut katanya. Oke, kita baca lagi. Bu Yati, pagi Bang, pagi Mbak Bu, ya kan. Gunpur tetap dukung. Mantap Pak. Sando Minggu, Horas Bro Rismon lanjutkan. Iya, kita lanjutkan Pak. Karena kalau nggak kita, siapa lagi ya? Masa negara ini nanti dipimpin oleh dinasti? Ya, dinasti, anaknya sekarang jadi wapres, terus pingin jadi presiden. Kualitas begitu. Sekalian aja lah milik kalian negara ini. Yuniardi, semangat laek. Kami seluruh rakyat Indonesia yang mencintai kebenaran akan terus dan selalu. Iyalah, yang punya nggak berkepentingan justru ya seperti kita, yang tidak punya kepentingan apapun, tidak menginginkan komisaris, tidak menginginkan uang-uang dari dia, ya, tidak dibayar, ya pasti hanya menginginkan kebenaran. Kalau yang ingin komisaris dan mendapat bayaran itu baru dia tidak menginginkan kebenaran. Yang penting dukung Jokowi, dukung Jokowi. Jokowi itu orang baik, ya. Jokowi itu orang begini, Jokowi itu orang begitu. Itu kan persepsi masing-masing ya. Ya, sama seperti orang memandang saya, Bang Rismon kasar, Bang Rismon macam-macam gitu. Tapi itu kan persepsi ya. Ahmad Munawar, mestinya bangga dan pede ketika seorang pernah kuliah di universitas ternama, ini loh ijazah saya, beres, ini malah mutar-mutar. Rakyat diadu dengan rakyat, parcok, dan preman-preman pula. Semua kekuatan ia kerahkan demi kejayaan dinastinya. Ya karena nggak ada ijazahnya ya, karena kalau ada pun pasti palsu. Ya, palsu itu saya selalu bilang ya, bagi yang mereka yang alergi, palsu itu definisi sebuah ilmiah ya. Sudah pernah saya ungkapkan berkali-kali di podcast itu ya. Itu ilmiah itu ya, authentic, fake ya lawannya ya. Authentic versus fake ya, asli versus palsu. Apa salahnya lewat analisa saya bilang palsu? Itu kan ilmiah. Terserah kalian katakan kalian asli, itu hak berdemokrasi. Apalagi ini adalah analisa saya ya, yang saya hasil belajar saya kan. Masa dibilang hasut hanya karena objek penelitian kita kali ini ijazahnya Joko Widodo, langsung para pendukungnya langsung itu kan belum diuji di pengadilan. Ya makanya ayo kita uji di pengadilan. Ya. Mau aja diuji ke pengadilan, dilaporkan ke Baris Krim, sudah kalian lapor. Berarti kan kalian hipokrit ya. Hipokrit, manipulatif dan ya
pura-pura playing victim gitu. Padahal ya biarkan saja dilanjutkan itu prosesnya oleh Bareskrim, ya. Baru kita buktikan di situ secara ilmiah, disaksikan seluruh Indonesia. Baru ini belum aja masuk ke inti permasalahan. Sudah penghasutan. Ada lagi di sana kantor pengacara Joko Widodo yang katanya senior itu. Ujaran kebencian, pencemaran nama baik. Kalau memang Anda benar, ya, Jokowi benar, biarkan itu berjalan, ya, proses laporan dari tim TPUA yang sudah sejak Desember 2024, ya itu biarkan. Kalau Anda yakin ijazah Joko Widodo palsu, dia menyelesaikan, asli ya, dia menyelesaikan semua proses akademiknya di UGM, ya ayo gitu loh, biarkan itu berjalan tanpa harus diambil dulu laporan penghasutan, laporan ini itu, ya. Dan perlu kalian ingat para pengacara, Freddy atau yang lain-lain itu, Freddy bersatu, berdua, bertiga, ya, bahwa ini, ya, definisi atau terminologi atau diksi palsu itu ilmiah, ya, itu definisi ilmiah itu. Nanti saya bacakan hal-hal yang berkaitan dengan itu biar kalian tahu, ya, para pengacara yang menonton ini, ya, mungkin ditonton juga sama pengacaranya Joko Widodo atau yang melapor-lapor itu. Ya, mereka memantau Bali Academy dan semua perkataan saya dipelototi. Mana ini yang salah ini? Biar kita bilang penghasutan. Mana yang salah ini? Slip tang dikit, langsung penghasutan, pengaduan, bla bla bla. Kayak mulut kalian nggak pernah salah aja ya, para pengacara itu. Ibu Cece, semangat Pak Dr. Rismon. Iya Bu, terima kasih Bu Cece. Sarifudin Udin, ayo dukung Bang Rismon tuh kebenaran. Iya, kapan lagi kita bongkar ini ya? Karena kalau ini kita kehilangan momen, maka ini akan tenggelam dan dipersepsikan, ditulis dalam sejarah nanti benar. Gitu. Sekali lagi kalau benar, kenapa malu-malu? Ya, ijazah S1 UGM, universitas ternama, ya, salah satu yang terbaik di Indonesia, malah ijazah S1-nya seperti aib bagi dia, seperti penyakit kusta. Ya, ijazah S1 UGM kok dianggap aib, dianggap seperti penyakit kusta, ya, perlu disembunyi-sembunyikan, ya, jangan dibodoh, malu saya. Ya, katanya kepada wartawan. Itu kan seolah-olah ijazah S1 UGM seperti aib sama dia. Ya, apa nggak malu para pengacara? Ada pengacara senior itu lulusan UGM, apa nggak malu kayak gitu? Ya, statement orang yang punya ijazah asli kok begitu. Ya, harusnya kok apalagi pengacaranya itu orang Batak kan to the point harusnya. Ya kalau ada tunjukkan aja lah. Repot kali pun Batak tembak langsung. Kan begitu harusnya ya. Kalau kita melihat gaya-gaya orang Batak yang seharusnya kan begitu, yang dari kampung kan. Kayak saya, nggak tahu kalau dia udah lama di Jakarta, mungkin agak belok-belok. Mungkin. Horas, Realme. Halo Pak, atau Bu ya? Realme. Horas, senang sekali pagi ini nyimak konten Bang Rismon yang mencerdaskan. Iya kan? Coba lah kalian lah dulu ya, yang kita yang punya kewarasan dikit lah dulu. Ada orang punya ijazah S1 UGM yang sangat baik, ya, bukan universitas abal-abal, gitu ya. Nggak berani dia menunjukkan. Disuruh apapun wartawan nggak boleh foto, kayak aib aja ijazah S1 UGM gitu kan, kayak aib penyakit kutil itu penyakit kudis, ya. Janganlah malu aku menunjukkannya, aib bagiku, gitu. Lalu pengacara bilang atau apanya itu ormas-ormas apanya itu, ya suka dia mau menunjukkan atau enggak itu kan hak dia katanya gitu. Ya. Masa kita ijazahnya mantan presiden 2 periode, dewan pengarah dan tentara dapat pensiun 30 juta, dapat Alphard, dapat rumah pensiun, nggak boleh kita tahu bentuk kayak mana ijazahnya. Negara apanya ini? Banyak pula pendukungnya yang mendukung logika nggak jelas seperti itu ya. Itu the point lah, gitu. Ada, nggak ada, hilang. Repro, kenapa alasannya repro? Kan begitu. Susah kali untuk menunjukkan apa ya kebenaran itu. Ya, susah kali. Aron Rumainum, Pogung Dalangan Pak. Nah itu Pogung Dalangan itu tempat saya berapa tahun di situ ya kos ya. Aron Rumainum Pogung Dalangan ya, utaranya dari Fakultas Teknik UGM. Kan jelas kemarin saya cerita bincang-bincang santai lah ya sama Pak Bang Refli Harun, cerita-cerita, dia juga cerita bagaimana proses pindah-pindah sampai 6 atau 7 kali katanya kan. Jadi otentik, nggak perlu dihafal ketika dia mengalami kuliah di Fakultas Hukum UGM. Sama seperti saya di Teknik Elektro UGM, kan natural, nggak perlu dihafal. Ada seseorang yang mengaku lulusan kehutanan UGM, menyebutkan jurusan dia pun salah. Orang dojol masuk ini, coba Jo berpikir Jo ke pengacara Nahalak Bataki gitu. Coba ada orang yang kuliah
jurusannya pun salah, teknologi kayu, teknologi apa ya dia bilang, hasil kayu, teknologi kayu, nggak pernah ada. Dan itu kita tanyakan juga ke wakil rektor waktu pertemuan 15 November itu, mereka cuma geleng-geleng aja begitu, nggak ada jawaban. Ya, ada orang kuliah jurusannya pun salah, teknologi kayu, harusnya teknologi apa, hasil hutan ke, teknologi apa, pokoknya nggak ada teknologi kayu. Dan nama pembimbingnya bisa salah, bukan salah ya, gimmick gitu di depan publik, Pak Kasmujo. Ya, kalau dia benar-benar dibimbing oleh dosen pembimbing skripsi, nggak mungkin orangnya salah ada tampilannya di situ. Walaupun lupa dia namanya, tentu orangnya kan tahu ya, ini bukan pembimbingku ini, namanya dulu ini, tampilannya begini kok, udah tua dulu, Pak apa ya, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, lo kok ini Pak Kasmujo ini enggak. Berdrama mereka dua, seolah-olah ini dosen pembimbing skripsi, Pak Kasmujo, Joko Widodo jadi yang mahasiswa bimbingan skripsi. Coba bayangkan kayak gitu. Apa ya, drama-drama penipuan di depan publik kayak gitu ya. Padahal di skripsinya pun nggak ada Pak Kasmujo, di lembar pengesahan maupun prakata. Sayangnya kita nggak bisa bedah lebih lanjut isi dari skripsinya Joko Widodo ya. Siapa tahu kita temukan lagi jejak kesalahan yang lain. Ya. Itulah, bayangkanlah dulu. Kita punya mantan presiden 2 periode. Ya, ijazah S1 UGM kayak aib bagi dia. Kayak panuka ada skurep bagi dia, nggak boleh ditunjukkan ke orang lain. Dengan kata-kata itu, apanya pendukungnya itu bilang? Privasi. Itu terserah Bapak itu menunjukkan atau enggak. Adalah itu para apanya youtubernya juga, pendukungnya itu. Ya terserah, jangan tunjukkan Pak. Biar kasihan mereka melarat, pengen tahu katanya. Aduh, tahe. Udahlah, cukuplah pembodohan ini Pak Jokowi ya. Anda dengan sengaja ini ya mengadu-ngadu rakyat ini ya, memecah belah. Katakan ya kalau iya, katakan tidak kalau tidak, begitu. Itu loh kualitas mentalitas dari seorang pemimpin. Ya. Malah Anda lari sekarang ke Vatikan. Ya. Entah ngapain Anda di sana, ke Vatikan sana. Ya. Ini menunjukkan aja kayak ijazah S1. UGM-nya pun begitu. Ya, kita bertemu di pengadilan. Sama orang yang kayaknya sudah ada skenario dari atas. Bilang aja begini, apa hak kalian? Kalian tidak punya hak. Kami tidak berkewajiban menunjukkan bukti pada Anda. Ya, siapa yang mendalilkan? Itu yang membuktikan. Kayaknya sudah ada itu kalimat-kalimat tertata begitu, diinstruksikan. Mungkin pengacaranya mungkin yang bilang ya. Sama. Kayak Markur gitu di gereja gitu. Markur, yes, do, sol gitu. Ya. Ada yang menginstruksikan supaya satu suara begitu. Ya. UGM-nya juga ngomong begitu, persis sama lah dengan Joko Widodo di Solo juga ngomong begitu. Apa yang maksudnya? Ini orang 2 periode presiden. Ijazahnya pun nggak mau ditunjukkan. Ya karena nggak ada kan? Atau ada pasti palsu. Ya. Susah sekali. Padahal palsu itu ya menurut saya seorang ahli ya palsu menurut akademik. Ya, biar saya bacakan dulu untuk para pengacaranya kalau nonton. Ya. Untuk para pengacara yang masih ngotok ini apa kalian bilang penghasutan lah, mengapa ini ya? Ada bidang namanya fake document analysis. Itu dari ilmu tua itu, fake document analysis. Terjemahannya analisis dokumen palsu. Ya, itu ilmiah itu dalam forensik, ilmu digital, biar kalian tahu ya. Analisis metadata, apa atribut-atributnya, author, ya, creation date, modification date, software yang digunakan, last edited, dan lainnya. Ya, terus file structure, analisis, ya, di situ apa struktur filenya diperiksa, apakah ada format atau inkonsistensi format, dan lainnya. Ya, ini masih fake document analysis, belum lagi apa teks konsistensi cek ya, atau inkonsistensi teks diperiksa. Ya inilah dalam hal ini ya penggunaan font yang apa jauh melebihi tahunnya, itu teks namanya, itu dalam fake document analysis, itu dalam masuk di situ teks bahasa Inggris ya, teks konsistensi cek, uji pemeriksaan konsistensi teks, jenis fontnya, kesesuaian teknologinya, dan inkonsistensi yang lain. Ya, itu masih dalam fake document analysis, analisis dokumen palsu. Ya,
Jadi jangan kalian kayak alergi dengan kalimat kata palsu. Memang itu udah bagian dari apa itu studi itu. Ya. Makanya saya bilang para ahlinya kemarin yang dari Priadi bersatu, berdua, bertiga, ya belajar, nggak tahu ilmunya, ya kau search aja fake document analysis dan kau terjemahkan apa itu bahasa Indonesianya, analisis dokumen palsu. Artinya keluarannya apa, parameternya, apanya, outputnya apa, ya asli atau palsu dalam presentasi kan begitu. Itu yang saya lakukan. Terus hash, ya perbandingan hash itu nilai unik yang di-generate dari fungsi hash itu untuk menguji keutuhan data dokumen. Ya, jadi tadi ada berapa itu tadi itu? Ya beberapa diantaranya lah itu. Untuk fake document analysis, ya analisis metadata, analisis struktur file, analisis konsistensi teks, ya, terus analisis hash. Itu baru 4. Terus yang kelima, ya digital, ya digital signature verification itu untuk mengotentikasi siapa pemilik dokumen itu, gitu, ya. Itu jadi itu ilmiah, ya. Kata-kata yang keluar dari saya palsu, jangan kau anggap itu definisi penghasutan. Makanya belajar dulu sebelum tahu bukan bidangmu ini. Ya. Terus berikutnya ya karena ada fake document analysis, maka ada image ya, fake image analysis. Kalau tadi dalam bentuk dokumen, maka ini dalam tadi bentuk teks, terus ini dalam bentuk image ya, struktur data 2 dimensi, gitu loh ya, digital. Jadi fake image analysis. Nah itu diterjemahkan sebagai apa? Analisis citra digital palsu, gitu loh, menggunakan kata palsu. Jadi kalian jangan alergi ya yang pendukung Jokowi, udah disimpulkan palsu. Nangis mereka, nggak mungkin Pak Jokowi didefinisikan palsu. Itu definisi ilmiah loh, palsu atau asli. Jangan suka mendengar aslinya saja, palsunya nggak suka. Saya sadar lah kalian, biar open minded gitu ya, nggak ada kebencian saya sama Jokowi secara personal. Ya, kalau secara presiden, ya karena dia kita bayar pajak sama-sama ya wajar lah. Oke, untuk fake image analysis itu ya paling mendasar ada ya yang pernah saya lakukan dan Pak Roy Suryo, yaitu error level analysis ya, ELA, itu yang paling mendasar ya, memeriksa tingkat kompresi citra digital di semua region-region itu ya, memeriksa kedalaman bitnya ya dalam satuan BPP, bit per pixel ya, ada yang 8, ada yang 6, ada yang 7, tapi kalau melonjak atau naik dan turun itu sudah dianggap itu sebaran kompresinya tidak merata, pasti editan gitu loh. Itu fake juga kan gitu. Kalau sudah di copy paste ya dari region A ke region B ya dalam satu citra digital itu sudah fake, udah palsu. Apalagi kalau copy paste dari citra digital yang lain, itu pasti palsu. Karena keutuhan data juga sudah berubah. Pengacara kok nggak open mind. Atau ingin terkenal lagi ya, mereka ikut-ikut dompleng tenar, nebeng. Terus untuk fake, minum dulu. Ya, untuk fake image ya, struktur data 2 dimensi, ada clone ya, clone detection, yaitulah untuk menggandakan ya, yaitu copy paste forgery, ya, copy paste atau copy move, ya copy move pindahkan dia gitu, copy move gitu, maka pasti deteksi palsu ya, fake. Namanya saja fake image detection kan gitu, atau fake image analysis. Terus memeriksa juga yang kedua tadi kan pertama ELA, yang kedua clone detection, yang ketiga metadata exif-nya, analisisnya ya, GPS-nya, terus informasi tentang kamera yang dipakai, editing software yang dipakai, dan anomali-anomali lainnya. Ya, terus yang ketiga, yang keempat analisis illumination ya, dari mana titik cahaya ya, pencahayaannya bagaimana, arah cahaya dan segala macam ya, menganalisis pencahayaan dan bayangan dalam citra tersebut ya, untuk menunjukkan cocokan ya, arah cahaya berbeda pada sejumlah objek di dalam citra digital itu ya. Di situ juga illumination analysis itu bagian juga untuk fake ya, fake image analysis gitu loh ya. Yang keempat itu. Terus kalau ini lebih lanjut ini ya, yang kelima adalah noise analysis gitu loh. Sebaran noise itu bisa juga dideteksi di dalam image itu ya. Kalau bagian editan itu yang sudah diedit biasanya sebaran noise atau utama itu white noise ya.
derau putih namanya. Itu kalau patternnya berbeda karena white noise itu memiliki fitur yang unik ya. Nah, kalau di tempat editan itu dia bisa memiliki noise ya, atau derau yang tidak alami gitu. Tidak seperti di region-region daerah region-region dari citra tersebut gitu ya. Itu juga untuk yang kelima ya, untuk fake image analysis ya. Jadi jangan anti terhadap kata palsu itu para pendukungnya ya. Nah, terus bisa juga yang terakhir ini ya, yang saya tahu ya, itu deep learning ya. Deep learning berbasis AI atau model-model di dalam model-model di dalam artificial intelligence atau neural networks ya. Seperti CNN ya, convolutional neural networks atau RNN ya. Recurrent neural networks itu sering sekali dipakai ya untuk model untuk dipakai untuk melatih ya, untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi gambar-gambar yang sudah dimanipulasi ya, itu bisa dipakai untuk model AI ini convolutional neural networks ini ya. Kalau kalian belajar ya berbasis AI itu bisa dipakai. Nah, sekarang paling banyak itu ya dipakai oleh para negara sejumlah negara maju untuk mendeteksi. Jadi diberikan input jutaan ya, mungkin miliaran ya, jutaan bahkan miliaran citra-citra digital palsu ya kepada menjadi masukan terhadap convolutional neural networks itu, sehingga model yang dihasilkan ya bisa dipakai untuk mendeteksi apakah ini gambar yang sudah manipulasi atau tidak. Nah, itu biasanya untuk negara-negara maju ya yang serius terhadap perkembangan teknologi ya, negara-negara maju yang tidak takut terhadap statement-statement ilmiah ya, bukan seperti negara kita ya, statement ilmiah nggak dibalas dengan statement ilmiah ahli mereka, tapi dibalas dengan laporan polisi. Gimana negara bisa maju? Kacau. Ya. Nah, itu ya yang fake document analysis, analisis dokumen palsu. Tadi ada beberapa subnya. Yang kedua, fake image analysis, analisis citra digital palsu. Ya, itu tadi beberapa ya. Ada error level analysis, ada clone detection ya, terutama copy and move forgery detection. Terus metadata exif analysis, illumination ya, menganalisa pencahayaan dan bayangan. Terus noise analysis, dan yang keenam adalah deep learning ya, CNN model based. Biar kalian agak berpikir dikit bagi ini ya. Biar jangan mau ditipu-tipu orang bodoh di ya. Di publik banyak kali. Nanti kita harus bantah mereka satu persatu. Nah, karena sudah ada dokumen, terus fake document analysis, image fake analysis, maka tentu ada fake video analysis. Itu penelitian juga, gitu loh ya, analisis video palsu. Itu ya, pengacaranya itu open minded lah kalian. Ya, malu kalian dengan laporan kalian itu. Saya aja malu lihat kalian. Ya, apalagi negara luar yang punya peradaban tinggi. Ya, kalau fake video analisis ya itu ada berbasis frame ya, frame by frame analisis itu ya. Nah, di dalam setiap frame itu sama dengan still image atau citra diam ya. Jadi setiap frame itu dianalisa ya, misalnya splice-nya ya, irisannya, terus apalagi artefak-artefak yang ada di dalamnya lah gitu ya, dianggap karena dia still image ya, frame demi frame, maka fake image analysis yang tadi sebelumnya saya terangkan berlaku untuk di setiap frame itu, gitu loh ya. Jadi ada di sana spatial information untuk satu frame, kalau antar frame itu spatio-temporal ya, karena ada antar frame. Kalau di dalam satu frame itu menganalisa sama seperti fake image analysis. Terus yang kedua ya, audio visualnya diperiksa juga ya. Jadi pertama frame-nya, baru kedua audio visualnya, misalnya bibir dengan suara ya, lip sync errornya gitu ya. Pasti di dalam deep fake itu ada delay, ada maju ya, backward, forward dari pergerakan bibir terhadap konsistensi dari audio, kan begitu ya, untuk deep fake video analysis. Yang ketiga temporal artifact ya, temporal artifaknya misalnya menimbulkan semacam flicker ya, kayak kedip-kedip gitu ya. Perubahan tekstur antar frame itu sering itu kalau fake video itu ya. Terus yang keempat apalagi ya,
Nah, ini yang pernah saya pelajari, optical flow analysis ya, mempelajari pergerakan objek di antar frame tersebut gitu. Jadi kalau dia patah-patah ya, di frame ini ada objek misalnya kepala gitu ya. Dengan optical flow analysis itu bisa dia dua di frame berikutnya itu tidak ada, tapi muncul dia di frame kelima gitu ya. Frame 1 ada, 2, 3, 4 nggak ada, terus frame kelima dia muncul. Nah, itulah optical flow analysis ya, yang menyebabkan objek itu tidak bergerak atau tidak natural pergerakannya ya gitu, patah-patah ya, tidak alami. Terus ada juga frekuensi, analisis domain frekuensi. Jadi kita baik sinyal video tersebut ya, baik dari spasial maupun audio ya, itu kita konversi dulu ke domain frekuensi. Nah, dari domain frekuensi itu ya, kalau kalian belajar ya, itu bisa dicari inkonsistensi atau anomali dari video digital tersebut. Memang perlu komputasi yang tinggi ya untuk membuat atau mengkonversi file video menjadi dalam time domain atau temporal domain menjadi frekuensi domain. Itu memang perlu komputasi, nggak sembarang ya, nggak kaleng-kaleng. Nah, di samping itu juga ada juga face inconsistency detection juga untuk fake video analysis. Jadi inkonsistensi mata, mulut, hidung di tiap frame itu ya, menggunakan biasanya model-model dalam AI ya, inkonsistensi dari mata, hidung, mulut ya, atau objek-objek lain menggunakan deepfake ya, model AI. Nah, itulah, jadi sedikit saya ulas tadi itu ya, bahwa analisis kepalsuan terhadap dokumen, terhadap suara ya, suara belum saya bahas, terhadap image ya, citra, terhadap video, bahkan suara juga ada ilmunya ya. Fake analysis itu keilmuan ya, analisis kepalsuan itu keilmuan itu jangan digiring ke politik, hukum dan segala macam ya, tapi terserah kalian lah untuk mempertontonkan kebodohan kalian, ketidaktahuan di expose di ini ya. Oke, berikutnya saya bacakan dulu komentar ya. Udah banyak kali komentar ini. Saya bingung jadi memilihnya ini. Bagaimana ini? Awaludin. Pak Awaludin ya. Negeri ini banyak orang cerdas, tapi masalahnya hanya segelintir yang mau bicara jujur dan berani karena mental kacung. Iya, memang sudah banyak yang saya ajak teman-teman saya membidang ini. Takut mereka. Meskipun mereka setuju dengan pendapat saya, tapi takut. Terus apa gunanya? Ya, kesetujuan dalam ketakutan yang tersembunyi. Yang gak ada gunanya juga untuk mengubah Indonesia ini. Bingung juga saya kadang-kadang. Anda dokter, tapi mengungkapkan gini pun takut. Ya, mungkin dia takut, mungkin nanti nggak jadi kaya mungkin ya. Nggak jadi komisaris dia nanti. Minum dulu ya. Harus sekali saya ngomong tentang fake analysis tadi itu, biar tahu para pengacaranya itu. Kalau pengacaranya Batak 2 kali lebih malu saya. Yang manjahan nggak nggak mengetahui bidang ini langsung dibilang ujaran kebencian, bla bla bla. Padahal fake analysis pun sebuah bidang ilmunya itu. Nih, mungkin karena dia bukan lulusan UGM mungkin. Bukan lulusan UGM yang asli. Jadi cepat menyimpulkan dia. Banyak kali ya. Nih, Samsur Rijal. Bang Rismon, nanti kalau ke UGM lagi periksa juga lampiran skripsinya. Apakah ada SK pembimbingnya? Skripsi kami biasanya dilampirkan juga SK pembimbingnya. Oh gitu ya Pak ya. Kalau di UGM kayaknya waktu saya di Teknik Elektro UGM nggak ada sih SK-nya itu dilampirkan di lembar di skripsinya itu. Nggak tahu kalau di Kutanan. Tapi kalau di saya waktu dulu di Teknik Elektro UGM nggak ada SK-nya dosen itu. Padahal lampiran skripsinya adalah yang terkait dengan bahan-bahan yang ada yang dibutuhkan di skripsi tersebut. Misalnya kalau kami ada lampiran source code gitu ya, kode sumber ketika dia membuat alat atau membuat software, nah itu biasanya dilampirkan di situ, dicetak di situ. Elitra, kesetujuan dalam ketakutan, nice code. Ya iyalah Pak ya. Misalnya kita ada analisis kita, terus analisis itu cuma disembunyikan di balik lemari atau di dalam hatinya sendiri. Terus nggak ada juga gunanya untuk kemajuan negara kita kan. Justru kalau Anda berani berstatement berdasarkan ilmiah yang Anda kaji, itu menginspirasi orang supaya berani. Karena 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo ini sudah banyak sekali IT ini korban-korban. Jadi kita sering hidup dalam ketakutan. Ya, karena ancaman banyak orang di penjara. Ya, hanya karena kita menyinggung kekuasaan, mencalon segitu langsung
Dan itu didukung juga sama akun-akun bayaran, itu yang masalahnya ya. Memang penjilat-penjilat ini lebih berbahaya daripada apa ya, komunisme apa, atau apa lah saya bilang, produk-produk kapitalisme. Iya. Itu harus diubah. Kalau Anda berstatement punya dasarnya, ya janganlah dipakai itu, gitu loh. Itu kan hanya diselebrasi oleh para buzzer-buzzer itu ya. Para pengkhianat itu. Rendah kali hidupnya ya. Bukannya membuat negara maju, tapi suka kali dia apa, memecah belah begitu. Ya. Harusnya kan, kalau kau memang bukan buzzer, dia punya kemampuan, ya buat analisamu. Ini asli, gitu ya kan. Karena keaslian, autentik atau fake, authenticity atau fakeness itu kajian ilmiah, itu simpulan itu. Ya. Terus saya acak lah ya. Mangaraja Tandang, aku background remote sensing, belajar juga image processing. Ngertilah apa yang abang analisis, semangat Bang Desmond, jangan mundur. Iya ya, remote sensing itu kan ya memang untuk, apalagi untuk analisa citra apa, satelit ya, interpretasi citra ya, terus image analysis, image interpretation, itu kan dalam sekali mereka ya, dalam menganalisis apa jenis-jenis warna di dalam citra satelit itu ya, warna ini diinterpretasikan ini, warna itu diinterpretasikan begini, itu mereka dalam sekali di situ ya, untuk image interpretation. Mangaraja Tandang. Oke, Nai. Selamat pagi Bang Desmond, salam kebenaran dari Jember. Selamat pagi Pak. Jadi ingat saya ada, sebelum Jember itu ada hutan ya, dari Banyuwangi, situ, hutan apa namanya itu ya, enak kopinya situ, pisang gorengnya murah juga, ya kan, wih mantap kali lah, menatap-natap apa, hutan di sana, Banyuwangi ya. Perbatasan lah Banyuwangi Jember, atau sudah di Jember itu ya, pokoknya ada hutan setelah Banyuwangi jalur selatan, terus ada apanya itu di apa itu, di kafe-kafe di hutan ya, enak aja, pisang gorengnya, kopi murah lagi, cocok untuk di kantong kita orang-orang bawah ini ya. Oke, siapa lagi nih? Video settingan atau asli? Bersurat ke Komdigi dan LIPI, mantap tuh, cek ijazah. Harusnya mereka inisiatif ya, karena ini kan sudah public issue ya, isu publik. Mereka jangan berdiam diri ya. Atau berdiam diri atau takut ya, itu aja sih sekarang apanya opsi yang mereka lakukan ya. Saksi Kristus, tinggi kali ini namanya ini ya. Sudah pernahkah lihat ijazah yang dipegang Pak Jokowi itu Lai? Ya tidak ada satupun manusia di dunia ini yang pernah melihat. Tetapi kan kita menganalisa, ya, bukan hanya, kan ijazah yang ditunjukkan kan sudah ada fotokopi yang dari dekan, Pak Dekan Sigit Sunarta ya, Dr. Sigit Sunarta, yang kedua yang diakui oleh dan disebar oleh partai PSI. Kan itu juga kita analisa ELA dan lainnya, dan fake ya, analisis kepalsuan ya memang palsu gitu. Mau apa dibilang. Terus kalau yang katanya dipegang Pak Jokowi, ya nggak ada yang lihat kecuali yang mengaku wartawan dan ada seorang chef itu, ya cuma itu. Ya. Tapi kan kita selain ijazah itu kan tidak berdiri sendiri. Ya. Ijazah itu ada jika seluruh tahapan akademik itu selesai, termasuk skripsi. Ya. Jadi skripsi itulah sebagai bentuk analisa kita. Kalau skripsi palsu pasti ijazah palsu kan begitu. Ya. Tadi kan ada itu konsistensi apa namanya, teks konsistensi cek. Ya, salah satu bidang atau subbidang dalam fake document analysis itu loh ya. Jadi itu udah apa namanya, sudah tidak konsisten secara teknologi pada saat itu 1985 ya. Kalau ada coba upload tahun 1985 biar saya analisa juga. Pakai font semacam itu dari universitas manapun. Ya universitas apapun terhebat pun di dunia ini tahun 1985 nggak begitu ya. Jadi kalau alasan itu sudah dibuat begini begitu itu alasan tanpa bukti itu. Ya coba lah upload tahun 1985 ya. Dari tepi-tepinya nanti kita zoom itu sudah kayak rambut itu, rambut. Karena kan belum, kalau cuma begini teknologi hand press itu tidak apa ya, tepinya itu tidak tajam, tidak bagus sekali begitu, karena tidak menggunakan teknologi inject maupun laser itu, seperti laser ya. Masih teknologi tekan press ya. Tentu ketika ditekan cairan di atas kertas pasti berambut, bergerigi, apa segala macam, berantakan kalau kita zoom itu ya. Jauh sekali. Jadi kalau itu jawabannya, gantilah jawaban yang lebih cerdas sedikit. Gunung Gumikir di Banyuwangi ya.
Oh, nasi pisang gorengnya enak kali itu, aduh, sama kopi, aduh enak kali. Apalagi pagi-pagi kita lewat ya, jalan-jalan dari Banyuwangi ke Jember, mirip di Parapat di atas itu ya, Panatapan itu, menatap Danau Toba ambil ngopi pisang goreng, ya, Indomie rebus, Indomie goreng, enak kali itu bagi orang yang ingin menikmati sesuatu yang sederhana, ya, tanpa harus bercita-cita jadi konglomerat, tetapi menikmati hidup apa adanya, ya kan? Nggak disetir oleh hepeng-hepeng, ya, bigu hepeng. Oke, lanjut. Bauer runtuh. Ijazah Jokowi yang disiarkan UGM melalui wilayah Kompas oleh Rektor UGM Sigit itu sudah bukti. Nah itu kan, itu loh kan menurut Dekan Sigit Sunarta ini loh ijazahnya meskipun dalam fotokopi kan. Ya harus kalau nanti ditunjukkan ya harus kita cek nanti kesesuaian yang ditunjukkan oleh Dr. Sigit Sunarta Fakultas Kehutanan dengan yang ditunjukkan oleh Joko Widodo. Di situ ada saya lihat ada apanya ya, ada tanda tangannya, nanti diuji, terus nanti apa itu perangko, materai dan lainnya jenis font dan lainnya pokoknya ya. Jangan-jangan berbeda ini, siapa yang menipu, Sigit Sunarta atau Joko Widodo? Itu juga harus kita uji nanti konsistensinya ketika apa yang ditunjukkan Joko Widodo nanti di pengadilan kan. Jangan-jangan Sigit Sunarta ditipu kan begitu sebagai dekan, nggak tahu juga. Terus komentar lagi ya, siapa ini? Oke, kalau kita nggak percaya ada siapa ini? Pak Gunawan, semangat terus Bang. Rismon, semoga sukses untuk mengungkap ijazah palsu ya. Food View Coffee Reverse. Food View. Kata Jokowi Bang, ijazah saya palsu, tapi kata UGM asli. Makanya saya bingung mau ngomong apa. Pak Jokowi bilang ijazah saya belum ada statement. Dia bilang saya memiliki ijazah dan saya siap dipanggil oleh hakim untuk saya tunjukkan. Alumnus UGM kok menunjukkan ijazahnya saya banyak syarat. Alumni UGM apa itu? Alumnus UGM kok menunjukkan apa? Harus di depan pengadilan, harus dihukum di depan hukum. Bla bla bla. Bilang aja nggak ada. Susah kali pun. Jujur aja kenapa sih Pak Jokowi? Pasti rakyat. Ya ini saya ingatkan Pak Jokowi. Ya, rakyat itu pemaaf. Gitu loh. Pemaaf Pak. Gitu loh. Jangan banyak syarat. Jujur itu simple. Jujur itu apa adanya. Simple. Tidak bersembunyi di balik mekanisme hukum. Pengadilan. Pengacara. Preman. Ya enak. Ya dulu berapa orang Anda penjara? Apakah Anda sanggup memenjara saya, Dr. Suryo dan apa itu, Dr. Tifta, selama Anda sudah tidak di mana itu, jadi presiden? Ya kita buktikan, gitu loh. Ya, makanya jangan cemen, jangan pengecut, lapor sendiri. Kemarin ada bilang ujaran kebencian, setelah itu pencemaran nama baik, lapor sendiri. Anda sudah warga biasa sekarang, gitu loh. Jangan pakai apanya itu, ormas-ormasnya itu, berada bersatu, berdua, bertiga. Jangan pakai tangan orang, gentleman gitu loh, gitu. Nabok orang nyile tangan, gitu ya. Nabok nyile tangan, memukul orang dengan meminjam tangan orang lain, itu nggak gentleman, pengecut itu namanya. Ya, laporkan sendiri, kan Anda sudah punya pengacara gitu, tanda tangani, terus ini, biar Anda diperiksa juga nanti di baris krim, dipanggil. Ya, jangan menghindar dengan pasal-pasal penghasutan seperti ini, gitu loh, dengan pakai orang lain. Ini ilmiah ini, ya pakai ahli Anda. Ya, Pak Jokowi, banyak ahli-ahli lain sana itu. Bisa Anda pakai, keluarkan statement kajian ilmiah kita. Ya, di iNews nanti, hari Selasa. Ya, di iNews nanti Selasa, saya sudah diundang oleh Dr. Tifa. Ya, Dr. Tifa dan Dr. Suryo, kami hadir. Coba hadirkan dari pihak Jokowi, itu ahlinya juga gitu loh. Ya, jangan buzzernya, apalagi buzzer lulusan Ruko University yang tidak diakui oleh Dikti. Ya, Ruko University. Ruko, bukan Tokyo ya. Ruko University yang sudah tutup dan tidak diakui dan jadi komisaris. Jangan lagi itu dihadirkan. Bukan karena saya takut, tapi jadi nggak esensial nanti perdebatan kita, tidak mencerdaskan. Ya. Gitu loh Pak Jokowi, hadirkan ya ahli hukuman, pengacara Anda itu, hadirkan ahli kalian ya, jangan dari Ruko University
dari UGM gitu loh, atau dari ITB, biar agak berimbang dikit. Ya dok, yang satu Semar University, satu Ruko University. Ya dok. Yang kemarin itu di mana itu di debat Ainus itu. Makanya saya minta kepada pihak Ainus dalam WA, saya bilang ya kalau bisa dihadirkanlah ahli lawan ahli biar agak apa. Memang sudah bisa bilang kok kalau bisa hadirkan ahli gitu loh. Ya, oke pemirsa. Saya sudah diinstruksi ini jadi malas ya. Dengan banyak syarat. Apa ini? Kenapa yang lain nggak bisa pola pikirnya Tia Kurnia? Kenapa yang lain nggak bisa pola pikirnya seperti Bang Rismon? Ya aneh juga ya. Iya, padahal pada saat lulus dibilang Himne Gajah Mada hanya untuk Ibu Pertiwi, bukan untuk perut sendiri kan gitu kan waktu lulus. Kalau mereka menjiwai itu seorang alumnus Gajah Mada, harusnya kan bukan untuk perut sendiri ya, untuk apa kaya sendiri ya. Maksud saya kekayaan itu bukan sesuatu yang perlu diapakan juga, dibangga-banggakan ya. Bagi saya, berguna bagi orang lain itu yang paling enak hidup. Nggak terlalu apa kali saya sama orang-orang kaya itu ya. Apalagi kaya karena cara curang, cara pemilik HGU yang luas. Video terbaru, Jokowi belum beraksi bung. Kita saksikan ke depannya, Jokowi itu mainnya halus, tapi mematikan para pembencinya. Inilah terminologi yang saya nggak suka ya, pembenci. Kalau ada pembenci berarti ada lover dan hater. Ya, ilmuwan itu ada di tengah, bro. Ya, nggak usah kita membenci, tidak usah juga mencinta, terlalu membenci, mencinta, asalkan dia berguna bagi rakyat dan tidak bersalah, itu it's okay gitu. Ya. Nggak perlu nggak ada definisi bahwa saya secara individu, tapi nggak berguna juga saya menerangkan pada Anda ya. Nggak ada gunanya, itu sudah selalu kata-kata pembenci diulangi terus, habis waktu saya. Oke, Dewa, kebenaran ilmiah yang lebih berotoritas daripada statement pejabat negara. Jelas gitu loh. Kebenaran ilmiah itu otoritas tertinggi, apalagi kebenaran ilmiah yang atas bukti material. Makanya saya selalu tantang mereka. Ya. Coba buktikan bahwa lembar pengesahan skripsi Joko Widodo dan teman-temannya itu produksi tahun 1985. Ya. Coba kita apa kan? Kalau nggak ada seperti itu ya sudah. Statement apapun dari pejabat apapun, bahkan tingkat presiden sendiri pun, ya mereka bisa berbohong. Tetapi ketika dikaji secara ilmiah, bahwa mereka bohong, ya tetap aja kajian ilmiah itu selalu benar ya. Itulah otoritas tertinggi. Ya. Itulah otoritas tertinggi. Bukan, Rektor UGM sudah melakukan ini. Rektor UGM aja, family aja menghindar loh. Ya, berhalangan hadir, terpaksa diwakilkan oleh 2 wakil rektornya. Ya. Nanti kalau kita minta lagi pertemuan lagi, pasti nggak hadir lagi. Apa perlu kita buktikan lagi? Kita ke UGM lagi? Pasti nggak hadir lagi tuh, gitu loh. Kalau benar ngapain nggak hadir? Ya, kan gitu. Apalagi menyuplai data palsu lagi. Ya, lembar pengesahan tesis untuk Saminuddin Baruri itu kan sampai sekarang sudah terhina begitu UGM. Nggak ada statement klarifikasi kan? Karena akan lebih konyol kalau diklarifikasi. Dan itu nanti di Solo itu harus diklarifikasi tuh kalau berhasil persidangan itu progresif ya, maju. Gitu. UGM terus dipanggil itu. Bukan saya benci UGM, terus dia bilang lagi benci lagi. Capek kita membahas kalian. Terus rakyat ditipu dengan wajah pengasihannya. Iya ya. Orang yang kelihatan lugu belum tentu baik, belum tentu jujur. Ya. Orang yang tampang kriminal juga belum tentu jahat. Ya. Jadi kita harus lebih teliti. Don't judge the book by the cover atau its cover. Ya. Terus banyak kali nih komentar ya. Sucian, tolong share source-nya ke pakar lain internasional aktif di YouTube supaya mereka juga analisis. Sudah saya sering kasih loh itu, ya itu lembar pengesahan skripsinya itu ada di X saya, itu ya. Tapi kalau minta source code, enak kali, ya itu kan paten saya itu. Ya nanti kita akan share di pengadilan dilihat oleh ahli lainnya, ahli mereka. Ya. Terus, Oppo Pinang, saya berharap Bang Rismon konsisten dengan jalur pengetahuan, jangan sampai mencabut tuntutan kalau diancam penjara. Ya kita lihatlah, ya. Nggak bakal saya mundur, ya. Nggak bakal saya mundur, itu. Enak kali dia mengancam-ngancam terus orang mundur. Memang siapa dia, gitu loh. Ya. Memangnya NKRI ini miliknya Jokowi,
Nah, kali ya. Kalau pendukungnya mengatakan seperti itu, bisa kalian itu. Kalian berapa persen sih dari rakyat? Indonesia ini Sabang sampai Merauke, bro. Ya. Oke ya, Andi Alvara. Terima kasih Bang Rismon, Bang Tri, Bang Suryo. Kalian adalah sosok pahlawan negeri ini. Lanjutkan, Bang. Bukan pahlawan lah ya, terlalu jauh kali pahlawan ya, Pak ya. Ini biasa saja lah, ya. Supaya yang lain juga bersuara gitu aja ya. Lae, cemana cara dekrip password si Mulyono supaya kita bobol dulu rekening banknya? Kriminal lah ya. Kita disumpahkan nggak boleh gitu-gitu untuk belajar enkripsi, dekripsi, kriptografi. Kalau gitu saya sudah kaya, bro. Ya, saya sudah di Alaska, saya jalan-jalan tiap hari minum kopi. Ya kan kita sudah dibilang sama sensei kita pakai untuk hal yang baik. Memang hal yang buruk itu lebih nikmat. Ya, karena dari uang-uang menipu, uang-uang curian gitu. Nggak pilihan hidup lah itu bagi saya. Terserah yang mau. Tapi bagi saya punya pilihan yang lain. Tim 911 maju terus karena Joko yang ribet. Ijazah aja nggak ditunjukkan. Iya, ijazah satu game aja dianggap kayak apa ya? Kayak penyakit kusta. Ya, kayak aib yang perlu disembunyikan. Padahal itu suatu kebanggaan. Ya, kenapa nggak diapakan? Ditunjukkan suatu kebanggaan. Ya karena nggak ada yang dibanggakan. Kenapa ada yang marah ini, bosan saya ini. Ada yang ulang-ulangnya, aduh saksi Kristus ini. Unang buan Kristus sih, ya. Terus ijazah itu Tri Cuca Prianto. Ijazah itu buat bukti kepada pihak yang tidak mempercayainya. Bukan bukti buat pihak yang sudah percaya. Makanya tunjukkan ijazah kita kepada pihak-pihak yang mempermasalahkan, bukan kepada orang yang sudah meyakininya. Iyalah ya, cari cari kerja pun ketika melamar perlu ijazah itu kan, gitu, dibawa ijazah aslinya ya. Nah, saya juga dulu tes perusahaan begitu ya, tunjukkan gitu loh. Nah ini kan dikasih ke chef sama wartawan tidak yang dilucuti kameranya kan, aneh kayak gitu. Emang siapa kalian memaksa Jokowi buat menunjukkan jasa dia? Nggak usah baca ya. Aduh, kita sebagai pembayar pajak itu loh, apa nggak ada kesadaran kalian? Presiden 2 periode. Hak kita loh sebagai pembayar pajak, bahwa yang kita bayar orang-orang pajak itu. Jadi bukan hanya Jokowi, semua presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, ya, bupati, semua pejabat publik harus tahu kita keasliannya, ijazahnya. Enak kali mereka itu. Ya. Walaupun dia sudah pensiun, tapi kan dia pernah menjadi pejabat publik. Kalau dia melakukan pemalsuan, tetap harus dipidana, walaupun sudah selesai. Enak sekali, udah makan uang rakyat kok. Ya? Itu loh. Mau jadi pemimpin, kejujuran nggak di nomor 1 kan? Ya? Orang pajak, kita dikejar-kejar pajak, setiap makan dikit 10%. Bahkan dikit 10%. Nah, kali lihat. Ya? Makan pajak kami. Kami makan aja kena pajak. Minum aja di kafe. Cuma kopi-kopi tubruk. Itu aja kena pajak. Ya. Oke ya, bagi mereka yang tetap konsisten kita, ya. Jadi mereka yang nggak sadar haknya terserah, ya. Kalian juga punya sana akun-akun di sana, ya. Tapi di sini kita harus buktikan secara ilmiah, tidak boleh mundur, ya. Apalagi dihadang-hadang cuma pasal-pasal penghasutan seperti itu. Biarkan mereka mempertontonkan kebodohannya. Saya tadi sudah jelaskan ya, sub-sub bidang atau bidang-bidang dalam fake document analysis, fake image analysis, fake audio analysis, fake video analysis, itu semua adalah bidang ya, yang outputnya adalah presentasi dalam authenticity atau fakeness ya, asli atau palsu. Ya kalau lebih cenderung palsu ya palsu gitu. Kalau cenderung autentik ya autentik, Pak. Asli kan gitu aja. Apa itu ilmiah itu? Bukan sesuatu karena driven by hatred. Ya. Oke ya, sampai sekian dulu. Udah 58 menit dan kita harus berangkat ke tempat lain. Ya, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.